Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mariati, akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat dengan judul Gerakan Lumbung Hidup Aisyah melalui budidaya tanaman toga dan olahannya pada era pandemi COVID-19. Adapun tim dalam Aptimas ini adalah saya sendiri, Tri Mariati, sebagai ketua, dengan anggota Ibu Sarjiah dan Barisna Permatasari. Adapun latar belakang dari program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai seorang perempuan di masa kini, terutama dalam menghadapi COVID-19, harus mampu untuk menjadi wanita tangguh. Di samping itu juga untuk menjaga imun tubuh dan ketahanan pangan, dari pimpinan pusat Aisyah menghimbau kepada anggota Aisyah untuk menggalakkan lumbung hidup. Apa sih itu lumbung hidup? Lumbung hidup adalah suatu pemanfaatan pekarangan yang dikelola secara individu maupun juga kelompok yang bisa meningkatkan ketersediaan, baik itu berupa karbohidrat, vitamin, mineral, obat-obatan, dan yang lain-lain, yang mana ini nanti akan bisa mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat. Tujuan dari lumbung hidup sendiri apa sebenarnya? Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, baik itu di perkotaan maupun juga di pedesaan. Di samping itu juga dalam jangka panjang bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Berdasarkan analisis situasi, ada dua aspek yang akan diangkat pada Aptimas ini. Yang pertama adalah aspek fisik terkait dengan optimalisasi dari lahan pekarangan, di mana di daerah Aisyah cabang Gudean masih banyak pekarangan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah dari aspek sumber daya manusia. Dari hasil wawancara dengan pengurus Aisyah cabang Gudean, bahwa anggota Aisyah perlu untuk diberi bekal keterampilan, baik itu terkait dengan olahan makanan yang berupa bahan baku jahe dan kunyit, dan harapan dalam jangka panjang bahwa akan bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat itu sendiri, yang pertama dari aspek optimalisasi lahan pekarangan adalah bahwa anggota Aisyah diharapkan mampu untuk mengelola dan memanfaatkan pekarangan dengan menanam jahe dan kunyit, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan juga kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Kemudian dari aspek SDM adalah bahwa anggota Aisyah mampu untuk mengolah jahe dan kunyit menjadi serbuk instan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga karena produk ini nanti bisa dijual. Adapun metode pelaksanaannya adalah yang pertama melakukan observasi ke mitra, ya, untuk melihat permasalahan apa yang dihadapi oleh mitra. Langkah yang berikutnya adalah kita menyerahkan bibit jahe dan kunyit dan peralatan yang digunakan nanti untuk pelatihan, kemudian memberikan penyuluhan dan pelatihan. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi terkait dengan penyuluhan dan pelatihan, dan yang berikutnya adalah melakukan monitoring. Ya, berikut ini adalah foto hasil kegiatan. Yang pertama adalah penyerahan peralatan pelatihan, yang kedua adalah penyerahan bibit jahe dan kunyit. Selanjutnya adalah tahap berikutnya sosialisasi tentang gerakan lumbung hidup Aisyah yang disampaikan oleh Tri Mariati SEMM. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan budidaya jahe dan kunyit yang disampaikan oleh Insinyur Sarjiah MSI. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan pembuatan jahe dan kunyit instan yang disampaikan oleh Ibu Wigati. Nah, berikut adalah foto hasil kegiatan yang mulai dari praktek pembuatan jahe kunyit yang diawali dengan pengelupasan jahe dan kunyit sampai memasak jahe dan kunyit menjadi produk instan. Yang berikutnya adalah produk yang sudah jadi,
berupa jahe dan kunyit ya, tetapi ini dalam packagingnya masih sangat-sangat sederhana. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terkait dengan penyuluhan dan pelatihan. Nah, jadi di sini peserta pelatihan diminta untuk memberikan jawaban gitu ya. Nah, ternyata bahwa peserta pelatihan puas terhadap pelaksanaan pengabdian yang dilakukan. Kemudian berikutnya dari mitra itu sendiri, ya dalam hal ini adalah Aisyah cabang Kulian juga puas terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Bahkan mengusulkan ada tindak lanjut berikutnya untuk memberikan penyuluhan tentang pemasarannya. Nah, tahap berikutnya adalah monitoring. Ya, jadi dari hasil monitoring ternyata ibu-ibu Aisyah setelah pelatihan mereka sudah mempraktekkan ya pembuatan jahe instan dan kunyit instan. Ya, walaupun masih sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan ini nanti akan bisa berkembang untuk menjadi wirausaha yang bagus ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hasil dan implikasi. Ya, jadi di sini bahwa anggota Aisyah cabang Kudian sudah memahami tentang pentingnya gerakan lumbung hidup Aisyah dan sudah memanfaatkan pekarangan di sekitar tempat tinggal mereka dengan menanam jahe dan kunyit. Implikasinya nanti dalam jangka panjang bahwa jahe dan kunyit ini akan bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Kemudian yang kedua adalah bahwa anggota Aisyah cabang Kudian sudah memahami bagaimana cara untuk mengolah jahe dan kunyit itu. Nah, yang kemudian implikasinya nantinya bahwa produk olahan itu akan bisa menambah kesehatan keluarga dan akan bisa menambah penghasilan keluarga dengan menjual produk olahan dari jahe dan kunyit tersebut. Oke, demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.